Kepada sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di channel Alur Film ID akan meringkas alur film drama fantasi yang merilis tahun 2020 yang akan menemani otak kita sedikit berpetualang agar tidak terlalu stres menghadapi kenyataan ini. Tidak panjang lebar karena saya sedang hemat kuota, langsung saja gaskuy ke filmnya. Berlatar belakang di sebuah rumah yang dekat rel kereta, kisah akan berfokus kepada seorang gadis yang berusia 3 tahun yang akrab dipanggil Wendy, yang hidup bahagia seperti anak pada umumnya. Keluarga Wendy memiliki usaha warkop atau bar bertempat di rumahnya, dan ada seorang bocah yang bernama Thomas yang memiliki cita-cita menjadi bajak laut dan malah ditertawakan, lebih tepatnya disepelekan oleh neneknya. Lalu bocah tersebut keluar rumah dan pergi ke rel kereta untuk meluapkan rasa kekesalannya karena telah disepelekan oleh neneknya. Di balik jendela, Wendy yang berusia 3 tahun melihat langsung kekecewaan yang dialami temannya Thomas. Dari raut wajahnya, Wendy merasakan betapa tidak enaknya disepelekan oleh siapapun itu. Dan di saat yang bersamaan terdapat kereta yang lewat dan di atasnya terdapat seorang bocah misterius yang memanggil Thomas dan mengajaknya naik ke atas kereta untuk ikut dengannya. Dan sejak saat itu Thomas pun menghilang. Dan ini dia. Timeline atau cerita maju. Usia Wendy saat ini 9 tahun yang memiliki hobi cerita petualangan. Sampai Wendy pun suka mengarang kisah petualangannya sendiri dengan ide kreatif dan imajinatifnya. Saat sedang asik mengarang ide kreatifnya, Wendy merasa ada yang aneh dengan kereta di samping rumahnya. Sampai Wendy harus mendekatinya, namun beruntungnya tidak ada apa-apa. Di keesokan harinya, Wendy membantu melayani pembeli di warkop ibunya yang bernama Angel. Dan terlihat ada poster kehilangan bocah yang tak lain adalah Thomas yang berumur 13 tahun. Dan tak hanya Thomas, ada juga bocah lain yang ikut menghilang secara misterius. Dan terlihat dua saudara kandung Wendy, yaitu James dan Douglas, yang enggan membantu ibunya dan lebih suka bermain, yang memiliki sifat berbanding terbalik dengan Wendy sehingga Wendy tak begitu akrab dengan saudaranya. Ketika malam, Angel bercerita kepada anak-anaknya tentang cita-cita. Wendy bertanya tentang cita-cita ibunya ketika di usianya. Angel pun menjawab, cita-cita itu akan berubah saat berjalannya waktu karena berbagai macam keadaan. Wendy tak puas dengan jawaban ibunya, itu mengingat ia memiliki cita-cita yang besar. Tambah saudaranya mengejek Wendy agar menjadi seseorang yang realistis, hidup apa adanya dan menerima apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Wendy bertanya-tanya, kenapa orang dewasa melepas impiannya begitu saja? I'll just explain it later. Di keesokan harinya, Wendy dan dua saudaranya pergi bermain karena memiliki jiwa berpetualangan. Namun Wendy sering dibedakan karena perempuan. Wendy sebenarnya kesal diperlakukan seperti itu, dan di saat kereta api lewat, Wendy mengejar kereta tersebut karena terobsesi dengan petualangan di kereta. Singkat cerita, malam pun tiba. Wendy yang belum tidur pun merasa ada yang aneh di samping rumahnya. Di balik jendela terdapat bocah yang aneh yang bermain berlari-lari di atas kereta. Wendy langsung membangunkan dua saudaranya dan mengajak bocah aneh itu, dan Wendy meloncat ke kereta bersama dua saudaranya dan ikut ke kereta itu tanpa sepengetahuan ibunya. Wendy terlihat sangat senang karena itu yang sering digambarkan dalam buku ceritanya, dan bocah aneh tersebut bernama Peter. Ia mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan mengajaknya berpetualangan. Mereka terbawa oleh kereta yang tidak dikenal sampai pagi. Saat kereta sampai di jembatan, Peter menyuruhnya untuk mengikuti gerakan yang sama dengannya, yakni berdiri satu kaki di pinggir pintu kereta. Dan tiba-tiba, tiga saudara ini tercebur ke dalam sungai.
Untungnya tak berselang lama ada bocah lain yang membawa perahu yang bernama Hit. Mereka semua naik ke perahu termasuk Peter yang juga ikut menjatuhkan diri. Selama berlayar terdapat pemandangan pulau tropis yang cukup menakjubkan dan singkat cerita tujuannya yaitu mencapai pulau vulkanik. Sesampai di sana, para bocah dengan senang memasuki hutan yang ada di pulau tersebut. Namun saat berlarian, Wendy yang perempuan tertinggal dan melihat sosok laki-laki tua yang terlihat terburu-buru pergi ke sana. Singkat cerita, Wendy bersama dua saudaranya bersama kembali dan mereka bertiga mengendap-endap melihat seorang bocah yang mengaku bahwa dirinya adalah raja pengendali bencana. Wendy mendekatinya dan mengajaknya berteman. Bocah itu bernama Sweet. Lalu Peter datang dan menunjukkan kemampuan yang lebih gila dan mereka semua lari dengan kegirangan. Namun mereka semua harus terhenti ketika ada bocah gila dan ternyata itu Thomas, bocah yang hilang 8 tahun yang lalu. Wendy dan dua saudaranya heran karena tidak ada perubahan pada fisik Thomas dan Thomas mengaku dirinya adalah seorang raja bajak laut dan tak mengenali Wendy dan akhirnya Thomas meninggalkan mereka. Dari sini, Wendy tahu bahwa seorang anak tidak akan tumbuh dewasa sehingga Wendy enggan kembali karena takut menjadi dewasa dan kehilangan impiannya. Di hari-hari selanjutnya, para bocah yang ada di pulau tersebut bersenang-senang seperti bernyanyi, bermain, berburu, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Ketika pagi, Wendy terbangun melihat Peter yang berdiri di depan pulau dan menanyakan asal-muasal Peter. Sebelumnya, Peter enggan untuk bercerita, namun akhirnya ia setuju untuk menunjukkan sesuatu kepada Wendy. Wendy pun pergi mengikuti Peter melewati medan vulkanik yang berbahaya yang berakhir ia menyelam dalam pusaran air lalu muncul dalam sebuah gua. Di gua ini Wendy sangat berbahagia yang melihat paus purba vulkanik raksasa dan tampak sangat akrab. Tak lama kemudian para bocah lainnya ikut menyelam dan bersenang-senang dengan paus itu dan mereka panggil dengan sebutan ibu. Di sini dijelaskan bahwa ibu ini melindungi mereka. Siapapun yang bergembira di pulau ini, maka ia tak akan tumbuh sama sekali. Setelah berhari-hari yang mereka lalui, Peter mengajak Wendy pergi ke dalam gua rahasia. Dan Wendy pun menanyakan tentang keluarga Peter. Dan Peter menunjukkan foto keluarganya dan menceritakan bahwa puluhan tahun yang lalu ia kabur menuju laut dan tenggelam. Ikan paus vulkanik yang menyelamatkan dirinya dan membawanya ke pulau ini. Dan Peter menjelaskan di pulau ini dilarang untuk bersedih. Entah apa alasannya, Peter langsung pergi meninggalkan Wendy. Saat Wendy tidur, Wendy melihat pria tua yang mendekatinya dan memergokinya. Lalu pria tua itu langsung lari ketakutan. Wendy mengejarnya dan berakhir di sebuah wilayah vulkanik yang sangat tandus. Semua bocah berkumpul dan mengatakan bahwa pria tua itu bernama Buzo. Thomas bercerita bahwa Buzo adalah bocah 5 tahun yang mengalami peristiwa sedih setelah kehilangan sahabatnya. Buzo tidak bisa menghentikan tangisannya sehingga ia tumbuh puluhan tahun lebih cepat dan menjadi tua. Dan aturannya siapapun yang tumbuh menjadi tua akan dibuang di padang tandus. Keesokan harinya, para bocah bermain bajak laut bertempat di pesisir pantai yang terdapat bangkai kapal. Wendy dan dua saudaranya langsung memasuki bangkai kapal di bawah air. Ketika mereka mau keluar, Douglas tanpa sengaja terbentur kabin kapal yang berakibat kepalanya berdarah dan tenggelam. Wendy dan James yang sampai ke permukaan dahulu panik saat Douglas tidak ada dan kembali menyelam untuk mencarinya kembali. Dengan waktu yang lama, Douglas tidak ditemukan dan dinyatakan menghilang dan tewas. Lalu Peter mengajak Wendy dan James menepi dan meyakinkan mereka berdua bahwa sang paus akan menyelamatkannya.
Di keesokan harinya, para bocah lainnya juga ikut membantu mencari Douglas, namun tetap saja tidak ditemukan. Pada akhirnya, James sedih dan depresi karena kehilangan saudara kandungnya. Suatu ketika, Wendy tanpa sengaja melihat tangan James yang menua, lalu James mengatakan untuk merahasiakannya. Berhari-hari kemudian, para bocah mulai curiga dengan James, dan pada akhirnya James dipancing lalu diinterogasi mengenai tangannya yang menua. Lalu Wendy datang dan satu-satunya cara adalah memotong tangannya. James dengan tegas setuju untuk memotongnya dan akhirnya Peter memotongnya. Melihat saudaranya yang kesakitan, Wendy langsung menyerang Peter dan ia menegaskan bahwa ia harus meminta bantuan dari orang dewasa. Peter dan bocah lain kabur, sedang Wendy dan James pergi ke tempat perbatasan orang tua, di mana ia di sana bertemu dengan Buzo yang bersedia merawat James. Pada akhirnya Wendy dan James pergi bersama Buzo menuju ke wilayah para orang tua. Mereka melewati daratan yang tandus yang nampak berbanding terbalik dengan wilayah anak-anak. Karena perjalanan sangat panjang, mereka beristirahat di gua. Lalu Buzo memberi obat penghilang demam dan bercerita bahwa ia sering menyusup ke wilayah anak-anak untuk mendapatkan tanaman herbal tersebut. Karena tanaman herbal itu hanya bisa didapatkan di wilayah anak-anak. Di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali dan akhirnya sampai di wilayah perkampungan yang cukup kumuh di mana di sana banyak para orang tua. Lalu Buzo menjelaskan bahwa di sana adalah para bocah yang masih polos yang menua karena kerinduan dengan keluarganya. Di sana juga terbangun pemukiman dengan memanfaatkan batu vulkanik. Wendy yang belusukan ke tempat para orang tua pun mengobrol kepada penduduk sekitar, di mana para orang tua di sana meyakini bahwa jika mereka memakan daging paus vulkanik maka akan awet muda. Namun di sisi lain, paus vulkanik itu bagai dewa keberuntungan di circle para bocah. Wendy yang melihat para orang tua yang kurang happy karena mungkin banyak beban hidup, Wendy mencoba menghiburnya dengan berjoget. Dengan ikhtiar tersebut menjadi mood booster bagi orang tua, namun sayangnya James tetap saja galau, entah kenapa. Lalu ketika para orang tua mau menangkap ikan di laut, James melihat bahwa yang dilakukan orang tua kurang efektif. Maka James memberikan teori yang cukup efektif dan sejak saat itu James dijadikan bos alias pimpinan di kalangan para orang tua. Dan di sini terungkap bahwa James belum move on apa yang telah ia alami saat ini dan memiliki dendam dengan para bocah yang telah memotong tangannya tersebut. Untuk demi membalaskan dendamnya kepada para bocah, James memiliki rencana yang cukup nekat, yaitu menangkap para bocah sebagai umpan untuk memburu paus vulkanik untuk para orang tua tetap awet muda. Wendy yang mendengarnya pun kecewa dan kabur. Dan para orang tua yang terprovokasi pun mengejar Wendy karena orang tua berjalan saja lambat, Wendy bisa dengan mudah kabur dan pergi ke wilayah para bocah. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat para bocah terlelap tidur, mereka diculik oleh para orang tua untuk dijadikan umpan. Di keesokan harinya, Wendy menemui Peter untuk menceritakan unek-uneknya. Lalu mereka bekerja sama untuk menyelamatkan para bocah sekaligus paus vulkanik. Wendy dan Peter pergi ke lereng gunung untuk melihat aktivitas para orang tua yang ternyata saat ini membangun bangkai kapal yang akan digunakan untuk menjalankan rencananya, di mana hal ini diotaki alias dalangnya yaitu James. Di mana di sini terlihat James yang sudah menua, yang memiliki postur bapak-bapak muda. Setelah melihat penuaan itu, Wendy kaget dan bersedih. Lalu Peter meyakinkan hatinya untuk tetap santai dan bergembira. Saat para orang tua mulai berlayar ke laut, Peter dan Wendy meneguhkan hatinya dan membulatkan tekad untuk menyelamatkan temannya. Namun sayangnya, Peter seolah pingsan di dalam air yang membuat Wendy panik dan tiba-tiba paus vulkanik datang dan menyelamatkan mereka. Saat Peter bangun menjelaskan bahwa ia sengaja pingsan agar diselamatkan oleh paus dan menghapus keraguan Wendy. Lalu Wendy bercerita bahwa ia rindu dengan ibunya dan Wendy melihat gambar rasa sedih di dinding gua yang tak berselang lama muncul Douglas, saudara kembar Wendy.
yang sebelumnya diklaim tewas, yang saat ini masih sehat dan masih muda. Wendy pun bahagia melihatnya, namun mereka sangat rindu dengan ibunya dan memutuskan akan pulang. Namun sebelum itu, Peter mengajak untuk menyelamatkan para bocah. Sesampai di sana, sayangnya Wendy dan Douglas tertangkap dan dihadapkan ke sang bos yaitu James, di mana di sana mereka lebih kaget karena James lebih tua lagi yang memiliki fisik seperti kakek-kakek. James yang melihat Douglas yang masih muda kecewa karena ia masih muda tanpanya. Lalu James pergi dan bersiap membidik paus vulkanik yang mulai mendekat. Para bocah histeris melihat ibunya akan ditangkap, namun sayangnya para orang tua berhasil menjulurkan tombaknya yang tepat mengenai tubuh vital paus. Lalu para bocah memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dan menyelamatkan paus tersebut. Namun sayangnya terlambat dan paus itu pun tewas. Lalu James melihat Peter murung dan bersedih karena paus yang dianggap ibunya telah mati. James yang masih memiliki hati nurani pun terketuk pintu hatinya. Ia merasa bersalah melihat Peter bersedih karena Peter adalah bocah tertua di pulau tersebut. Lalu semua orang bersedih atas peristiwa itu. Lalu Wendy mendekati Peter dan yang lainnya agar jangan terlalu bersedih apabila terjadi suatu masalah dan jangan terlalu over senang saat bahagia. Pada dasarnya, baik anak-anak dan orang tua harus saling menghormati dan menyayangi. Maka itu akan menciptakan kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa harus ada diskriminasi, bullying, dan saling menjatuhkan atau merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena itu akan membawa kerugian dan perpecahan di antara kita. Lalu semua orang di sana baik orang tua ataupun para bocah tersenyum dan akhirnya mereka sepakat untuk berdamai dan hidup berdampingan dan membuat jiwa Peter luluh dan mau bermain dengan orang-orang tua. Lalu Wendy dan Douglas memutuskan untuk kembali pulang. Mengetahui James yang tidak bisa pulang karena telah tua dan tak ada yang mempercayainya saat ia kembali, James memutuskan untuk menetap di pulau ini dan bermain dengan Peter sebagai bajak laut dan menghabiskan sisa-sisa harinya di sana dengan semangat seorang anak. Di akhir film, Wendy, Douglas, dan anak-anak lainnya ternyata kembali pulang ke rumah mereka dan sangat bahagia karena memiliki banyak petualangan yang akhirnya tumbuh berpisah dan berkeluarga. Bertahun-tahun kemudian, Wendy tumbuh menjadi seorang ibu dan memiliki putri sendiri dan selalu menceritakan kisah petualangan Peter dan anak-anak lainnya. Lalu saat malam hari, Wendy melihat anaknya tidak ada di kamar dan Wendy mengejar anaknya naik kereta bersama Peter. Namun sayangnya Wendy terlambat. Lalu Wendy memutuskan untuk tidak mengejar karena ia tahu putrinya berada pada orang yang tepat dan Wendy pun tersenyum. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah pada dasarnya tidak ada kesenangan yang permanen dan tidak ada kesedihan yang terus-menerus. Selama kita hidup di dunia selalu akan berdampingan antara senang dan kesedihan. Intinya apapun yang terjadi harus dihadapi, jangan sampai lari dan meninggalkan masalah karena itu tidaklah worth it. Ingat nasihat ibu kita Kartini bahwa setelah adanya badai maka akan terbitlah fajar. Saya Tukinem mewakili kaum yang dilupakan di film ini yaitu kaum remaja. Pamit undur diri, semoga bertemu di ulasan alur film selanjutnya.